Izin. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wal huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, bahwasanya pada sampai dengan hari ini Allah izinkan kita untuk menemui Ramadan memasuki yang ke-15 dan 16. Kita masuk pada fase menuju 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan iman kita, menyampaikan umur kita, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan tujuan akhir la'allakum tattaqun. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita orang-orang yang beriman untuk siam dengan tujuan la'allakum tattaqun. Ayat ini barangkali sudah yang kali kesekian kita mendengar ayat ini, terlebih ketika kita masuki di bulan-bulan Ramadan. Begitu banyak para ulama, para asatidz yang menyampaikan ayat ini sebagai pengingat bahwasanya Ramadan bagi orang-orang yang aman bertujuan pada satu titik, la'allakum tattaqun. Lalu kemudian definisi dari takwa. Satu, takwa ini begitu banyak orang mendefinisikan, tentunya dengan pemahaman dan penafsiran maupun berdasarkan pada rujukan Al-Quran dan hadis, sehingga variasi dari definisi takwa inilah memberikan gambaran betapa luasnya arti takwa. Menurut salah satu sahabat Rasul, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau membagikan pemahaman tentang takwa ini menjadi 4 bagian.
Yang pertama, wal khaufu minal jalil, dan adalah takwa itu ketika di dalam hati kita tumbuh rasa khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika tumbuh rasa takut kita, maka kemudian dengan segenap yang kita mampu, kita berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dengan segenap yang kita bisa, kita berusaha menghindari, menjauhi, agar kita tidak terjebak pada larangan-larangan, tidak terjebak melakukan larangan-larangan yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Beliau mengatakan takwa adalah ibadah sesuai dengan wahyu yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kemudian seluruh rangkaian insya Allah bermuara kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, waridha bil halil, yaitu ridha terhadap seluruh ketentuan Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seluruh takdir bagi seorang mukmin itu pasti bermuara kepada kebaikan. Hanya terkadang kita yang tidak sabar, hanya terkadang persepsi kita yang keliru tentang kebaikan menurut Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang kita lakukan baik belum tentu baik menurut Allah. Tetapi sesuatu yang baik menurut Allah bisa dipastikan 100% itu baik bagi kita. Kemudian yang keempat, istiqdalil yaumur rahim, yaitu bersiap kita menghadapi kematian. Allah sudah tekankan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh makhluk yang bernyawa pasti menuju kematian. Apakah kita siap? Kita akan mati. Apakah kita tidak siap? Kita akan mati. Maka kemudian dengan kita bersiap menghadapi kematian, insya Allah kita akan menjaga langkah-langkah kita sebagaimana langkah-langkah yang Allah ridhoi, sebagaimana langkah-langkah yang menuju kepada la'allakum tattaqun, sehingga kita kelak ketika kita kembali, kita akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 adalah kriteria takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dasar dikatakan seorang bertakwa adalah amanu, kepada hal yang gaib. Amanu yang gaib, bukankah malaikat Allah itu gaib? Bukankah syaitan itu gaib? Bukankah surganya Allah gaib? Bukankah nerakanya Allah gaib? Maka kita tegakkan iman kita, kita tancapkan dalam-dalam. Jangan sampai kita tergoyah ketika kita menuju satu proses akhir, di mana proses akhir muara kehidupan adalah kematian. Kemudian dengan keimanan yang kuat, maka kemudian Allah katakan
perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita. Terlebih di Ramadan, andaikan Ramadan ini menjadi ibadah, Ramadan ini menjadi satu kebiasaan di hari-hari kita selama di luar bulan Ramadan, ini satu yang luar biasa, yang wajib kita penuhi, yang sunnah kita laksanakan, qiyamul lail kita kerjakan, tilawah Al-Quran kita lakukan, sedekah kita maksimalkan. Andaikan ini kita bisa jaga di bulan selain Ramadan, maka subhanallah, ini tentu adalah sebagai tanda-tanda sinyal bahwa Allah ridho memasukkan kita sebagai kategori la'allakum tattaqun. Kemudian menginfakkan rezeki yang kita punya. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari hartanya kepada jalan Allah. Mungkin kita belum sampai pada tahapan itu, tetapi kualitas dari infak itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Ketika seorang mempunyai uang hanya 100 ribu, kemudian dia menginfakkan 50 ribu, itu lebih baik dibanding orang yang menginfakkan 1 juta dengan kondisi dia mempunyai uang 10 juta. Esensinya adalah kualitas infak jauh lebih baik dibanding dengan kuantitas. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Bapak Ibu nanti bisa coba dibuka. Penggalanya dikatakan alladzina yunfiqu nafis sarra wa dharra. Perintah dari Allah Azza wa Jal, baik ketika kita lapang, baik ketika kita sempit, maka berinfaklah. Kemudian apa manfaat dari takwa itu sendiri? Di dalam Al-Quran, kata takwa, yattaqillah, wattaqullah, dan yang sejenisnya, terdapat 226 ayat. Begitu banyak ayat-ayat yang terdapat kata takwa. Maka kemudian betapa pentingnya takwa di dalam Al-Quran. Betapa teramat sangat penting kita berproses menuju kepada takwa. Karena manfaat dari takwa, ada manfaat yang sifatnya duniawi maupun ada yang manfaat yang sifatnya ukhrawi. Bisa dilihat di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. Penggalan ayatnya di sana berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di akhir ayat dikatakan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maka kemudian ketika penuh kita dengan keyakinan, kita tawakal kepada Allah, maka ketika kita bertakwa, insyaallah Allah akan bagikan jalan keluar bagi kita. Kemudian di ayat 3 masih dalam satu rangkaian surat At-Talaq,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Perlu kita pahami jamaah sekalian, rezeki tidak selalu dalam bentuk materi. Andaikan seorang yang dalam kehidupannya sepanjang hidupnya gelap gulita penuh dengan kemaksiatan, lalu Allah rezekikan kepadanya hidayah, itu adalah hidayah yang teramat sangat besar. Andaikan seorang yang mengalami sakit parah, yang mungkin menurut dokter secara medis tidak mungkin lagi bisa panjang hidupnya, tetapi jika Allah menghendaki, penuh dengan keyakinan tawakal Allah, taqwa Allah, maka kita berharap insyaallah Allah akan menganugerahkan kepadanya rezeki yang tidak terduga. Kemudian yang ke ayat keempat, ini di akhir ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mudahkan baginya di dalam segala urusan, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Dan di ayat 5 Allah sampaikan, wa may yattaqillah wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajraha. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dan akan memperbesar pahala baginya. Ini adalah bonus terbesar ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridha, kelak kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali di dalam jannati, kita akan kembali insyaallah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.